Kalau kita lihat dunia dengan hiruk-pikuk kehidupannya hari ini, mereka sedang menuju kepada kegelapan yang abadi. Mereka tertawa, tetapi sesungguhnya mereka terhilang. Mereka terlihat bahagia, tetapi sesungguhnya mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggu untuk diselamatkan. Dan gereja dipanggil untuk bergerak. Bukan dengan banyak visi, tetapi satu visi, yaitu jiwa-jiwa. Ayo bergandengan tangan, satukan hati, satukan visi, untuk menuai lebih banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita. Ini tentang visi Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya. Ketika hati disatukan, visi Tuhan menjadi jelas. Ketika visi diselaraskan, langkah kita menjadi satu. Gereja tidak hanya bertumbuh, gereja harus menuai. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjalan sendiri. Ia memanggil kita untuk berjalan bersama, bergandengan tangan, dalam satu visi dan satu hati. Bukan untuk membangun nama, tetapi belajar memiliki hati yang pecah untuk jiwa-jiwa. Satu arah, satu komando, satu gerakan menuju penuaian jiwa-jiwa. Rehoboth Semarang, tahun ini tahun penuaian. The year one vision and heart for harvesting. Minggu lalu saya mengajarkan di tempat ini bagaimana kita memiliki pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran seseorang itu menentukan hidup kekal mereka. Pola berpikirmu, pola responmu, itu menentukan sikap hati dan menentukan tindakanmu. Dan itu akan menentukan garis akhir di mana engkau berlabuh. Suatu hari nanti ketika rohmu keluar dari tubuh jasmani. Dan pembaharuan pikiran itu minggu lalu saya sampaikan bisa terjadi kalau seseorang itu mengenyam sebuah ajaran yang murni, firman yang sejati, firman yang utuh. Dan itu baru bisa merangsang seseorang untuk dia bisa berubah jadi manusia yang lebih tepat di pemandangan Bapa. Tapi itu pun takes time. Karena tidak hanya firman yang murni, tapi dibutuhkan perjalanan hidup yang panjang, lika-kaliku kehidupan dan kompleksitas masalah hidup yang meramu jadi satu, yang merubah seseorang bisa meng-on-kan firman itu, buat dia naik ke Tuhan dan merubah paradigma dia berpikir. Maka 50-50, firman yang murni akan terbuang sia-sia kalau tidak ada respon yang benar. Betul Bapak Ibu? Jadi dibutuhkan action dari pribadi kita untuk menangkap, merenungkan, merespon, dan menggarap hari-hari hidup di dalam battle area kita. Supaya itu terjadi pembaharuan pikiran, perasaan, hati, respon yang mengubah seseorang menjadi manusia baru. Tapi tidak mudah, karena gereja hari ini tidak banyak mengajarkan jemaatnya untuk memindahkan hatinya ke surga. Jarang, saudaraku. Sangat sedikit
Ketika seseorang tidak mengenyam firman yang benar, maka kehidupannya tidak akan bertumbuh. Tetapi ada satu side di mana orang mengenyam firman yang benar, dia mulai mengerti apa yang harus dia garap di dalam hidupnya. Dia mulai merespon dengan benar. Dia mulai menangkap firman itu dan berjuang untuk menggerus manusia lamanya, saudaraku. Fokusnya bukan lagi dunia, dia berjuang menggeser by step dari langkah-langkah kecil tetapi pasti. Terus berjalan sampai dia bisa memandang Allah. Dan dia mengagumi karya Allah dalam hidupnya. Dan dia rangsang dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Maka orang itu, saya mau kasih tahu saudaraku, orang sudah sampai di level itu, dia akan mulai sampai pada satu kawasan hidup yang tidak diingini orang dunia, yaitu apa? Kesepian. Orang kalau sudah mulai di level-level itu, saudaraku, dia mulai bertumbuh, spiritualnya mulai bertumbuh, pekaannya kepada Tuhan mulai bertumbuh, kekudusannya bertumbuh, takut akan Tuhan semakin bertumbuh, cinta Tuhan semakin bertumbuh. Orang itu akan mulai masuk dalam satu kawasan, dia akan mulai sepi. Dia akan mengalami kesepian. Coba Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika engkau dan saya bertumbuh dalam iman makin dewasa rohani, semakin menghormati Tuhan, kau tidak berani berkata-kata sembarangan. Kau tidak berani berasumsi sembarangan. Kau tidak berani berpikir sembarangan. Kau tidak berani berkehendak sembarangan. Kau semakin hidup dikurung di dalam kesucian Allah. Takut akan Allah. Mulai melunturkan cinta duniamu. Kau akan merasa kesepian. Karena lingkunganmu mulai berbeda. Orang-orang yang dulu kau bisa katakan, aku bisa menikmati hangout sama orang ini. Aku bisa jalan bareng sama temanku ini. Aku bisa nyaman dengan sahabatku ini. Tapi sekarang aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa ngeblend aku sama dia. Itu ciri khas atau ciri-ciri kalau boleh saya katakan, Anda sudah benar di jalurnya Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Aminnya kok lemes. Amin. Karena kalau kamu tidak sendirian, kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan jelas. Lama-kelamaan kita mulai kehilangan orang-orang di sekitar kita yang dulunya dekat dengan kita. Ini pernah saya sampaikan di renungan pagi. Sekelumit saya akan ulang sedikit di sini. Dan cepat atau lambat mereka pun merasa tidak nyaman dengan kita. Karena kehidupanmu dan kehidupanku sudah berbeda. Mereka memandang dunia dan mengejar dunia. Kita memandang Tuhan dan mengejar hati Tuhan. Beda. Itu sudah dua dunia yang berbeda. Meskipun kita hari ini masih tinggal di dunia yang sama. Tetapi fokus kita sudah berbeda. Dan kita mulai tidak punya banyak teman, saudaraku. Bahkan sampai di titik tertentu kau tidak punya teman. Kau sendiri. Kenapa pastor? Karena kita tidak bisa lagi berkompromi dengan semua tipu daya muslihat dunia untuk berkompromi supaya aku diterima oleh dunia ini. Orang-orang yang sudah seperti itu, saudaraku, itu gejala bahwa orang-orang ini benar-benar bertumbuh di dalam imannya. Mengiring Yesus. Yesus tidak cari follower. Dia cari perkenanan Tuhan. Maka kau dan saya hari ini harus semakin tahu bahwa kalau hari ini kau ditinggalkan banyak kawanmu. Karena pengiringanmu akan Tuhan. Karena hidup kudusmu. Karena tekadmu untuk tidak. Aku tidak mau berkompromi dengan dosa. Maka kau
kau akan semakin dewasa rohani. Kau semakin tidak bercacat di hadapan Allah. Dan dengar baik-baik, saudaraku. Orang yang lurus di hadapan Tuhan akan dizolimi oleh dunia. Amin. Amin. Kenapa? Karena hidupmu mengancam kedamaian mereka. Pola berpikirmu mengancam kesejahteraan mereka. Maka bersyukur kalau kau mengalami hal ini. Setelah itu, saudaraku, ketika kita sudah mulai kehilangan teman, akan muncul tantangan demi tantangan dalam hidupmu. Kau akan mengalami serangan dari berbagai pihak dalam hidupmu. Bukan hanya orang di luar gereja, tetapi orang di dalam gereja yang akan menantang hidupmu. Dari berbagai pihak. Pastor, kenapa ngomong begitu? Ini pengalaman hidup saya. Justru orang di dalam gereja yang akan memberikan serangan utama dalam hidupmu. Kenapa? Karena mereka terganggu dengan zona nyamannya. Ketika saya berbicara tentang kekudusan hidup, saya kira saudaraku, semua orang yang duduk di sini belum tentu yes dengan Pastor Stephen Lim. Ada yang bertanya, apa kamu juga hidup kudus? Apa kamu sudah lakuin firman itu? Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan, saudaraku, saya berjuang. Saya ajak Anda berjuang. Amin. Karena tanpa kekudusan hidup, kuncinya itu ketemu Tuhan gak buka. Saya ngomong kekudusan hidup, serangan itu banyak. Kenapa? Iblis panas, dengar begitu. Panas hati dia, ngapain lu ngomong-ngomong begitu? Jangan dikira, oh khotbah hanya khotbah. No. Hari ini saya khotbah di depan ini, saudaraku. Saya sedang berhadapan dengan alam roh. Penghulu udara. Mereka berjuang merobohkan saya. Maka hangout kemarin saya ngomong apa? Di dalam renungan singkat. Iblis tidak membidik pasukan bawah, dia bidik panglimanya. Betul? Betul? Ketika saya berkata dengan kekudusan hidup, hiduplah lurus, hiduplah benar. Pembaharuan pikiranmu harus terus. Kuasa gelap juga tidak akan tinggal diam. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, hidup di dalam kekudusan, hidup tetap di hadirat Allah, hidup meneladani Yesus Kristus. Itu hidup yang sulit, hidup yang berat. Karena ketika saya berbicara tentang kekudusan, maka akan ada banyak pihak yang berkata sombong nih orang. Dia merasa paling kudus. Saya tidak merasa diri saya paling kudus, tetapi saya mengajak Anda dan saya, berjuanglah di dalam kekudusan hidup. Karena GSKI pilar pertama adalah kesucian hidup. Kau percuma pulang pergi gereja, kau kasih perpuluhan. Semua hidup kau berikan tanpa kekudusan hidup. Buang waktu. Bisa itu, oke. Lebih nyaman kalau. Cek, oke. Di mimbar ini saya selalu serukan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hiduplah kudus, rindukan langit baru, bumi baru. Ini mengganggu orang-orang yang masih mau menikmati dunia dengan segala kesenangannya. Mungkin kau bisa berkata kepada saya, Pastor, gak usah terlalu ekstrim lah ikut Tuhan. Kalau gak ekstrim, kau gak masuk, saudaraku. Kau gak masuk hitungan. Ikut Tuhan itu segenap hidup atau gak usah deh sama sekali. Karena untuk kekudusan itu mestinya kita sefanatik-fanatiknya. Meskipun kata fanatik, kata ekstrim itu diasumsikan negatif. Tetapi tidak ada kata yang menggantikan itu selain kau habis-habisan buat Tuhan.
Untuk dia, untuk Bapa. Yesus pun habis-habisan. Habis-habisan. Kalau ikut Tuhan gak habis-habisan. Setengah habis, 3/4 habis, 1/4 habis. Gak pakai, saudaraku. Amin. Lagunya itu gimana? Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nafasku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nafasku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Lagunya begitu loh. Kalau kau masih sisakan, lagu itu fail. Kau hanya mulut nyanyi. Saudaraku, susah memang hidup mengiring Tuhan untuk memperbarui pikiran, itu tidak gampang. Maka ketika serangan-serangan itu muncul dalam hidupmu, menghujam dirimu masalah demi masalah, saya ajarkan sekali lagi, diam, perkarakan di hadapan Allah. Terus benahi dirimu. Karena untuk menjadi orang yang memang benar-benar bersih di mata Tuhan, lurus, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, itu tidak mudah. Caranya Tuhan supaya kita lurus ya dengan masalah. Caranya Tuhan supaya kita semakin di track Tuhan ya dengan didatangkan orang-orang sulit di hadapanmu. Supaya engkau semakin bergantung sama Dia. Betul Bapak Ibu? Sampai-sampai engkau bisa berkata, engkau lebih dari jantungku. Itu orang bisa nyanyi itu dan menghidupi itu orang yang sudah putus asa dengan dunia. Orang yang sudah mengalami kebuntuan di dunia. Kau mau berharap sama siapa, saudaraku? Coba. Kayak gereja ini tidak gampang, saudaraku. Saya dengar setiap kali orang mau ke gereja nih, jangan ke gereja itu. Ajarannya bener gak loh? Di sini kamu tak ajak bener, betul gak Bapak Ibu? Bener apa sangat-sangat bener? Lah ya. Tapi setan gak mau diam. Jangan ke gereja itu loh. Jangan. Ajarannya beda loh. Lu sing beda ki apa? Yang beda itu kamu tak ajak kudus hidupnya. Kamu tak bawa hidup benar sama Tuhan ekstrim. Pembaruan pikiran. Hari ini pembaruan respon ketika engkau dihajar dengan banyak masalah. Dimusuhi orang. Jangan takut, musuhmu banyak. Yesus datang pun musuhnya banyak. Yesus gampang gak hidupnya? Musuhnya banyak gak? Lu ki koyo ra tau baca Alkitab dah. Musuhnya banyak gak? Ya udah. Ketika kebenaran itu ditegakkan, iblis tidak tinggal diam. Makanya iblis pun ekstrim se-ekstrim-ekstrimnya untuk menjangkau semua jiwa yang mau mulai menoleh ke Tuhan, dipelintir menoleh ke dunia, dipelintir. Maka kita orang-orang yang sudah mengerti dan berjuang mau hidup di dalam kebenaran, berjuanglah se-ekstrim-ekstrimnya karena iblis pun ekstrim. Dia menghabisi setiap benih, dihabisi terus.
Tapi kalau seringkali kita mau ekstrim sama Tuhan, tadi saya katakan kita akan menghadapi orang-orang yang berniat jahat kepada engkau dan saya. Dan di situ ada godaan untuk kita membalas balik, betul? Betul nggak? Kalau kita dijahati, kita ingin membalas balik. Tetapi dengarkan, ketika engkau dan saya membalas, kita terbelenggu, saudaraku. Kita terikat oleh kebencian, kita terikat oleh dendam permusuhan. Tetapi kalau kita diam, pastor aku kok kalah terus, bukan kalah, kau menang di diammu. Tapi dia serang aku terus, pastor. Biarkan dia sedang membuat belenggu atas dirinya sendiri. Amin. Itu urusannya dengan Tuhan. Dia sedang membelenggu dirinya sendiri dengan kebencian, dengan dendam, dengan hasrat, dengan nafsu, dengan ambisi untuk menghancurkan kau dan saya. Biarin. Biarkan dia mau terbelenggu, tapi kita tidak boleh terbelenggu. Katakan amin, saudaraku. Mereka mau terbelenggu, biarin. Tapi kita diam. Kita jangan terbelenggu. Karena masalah itu bisa menjadi belenggu, apalagi kalau sudah menyangkut kebencian di dalamnya. Iblis sudah tanam benih benci, dendam, nafsu balas dendam. Tuhan tidak berkenan dan kau tidak masuk di dalam track Tuhan. Pilar GSKI pertama, kesucian hidup. Karena batinmu sudah ada kejahatan di dalamnya. Dan itu tidak bisa kau bawa ke Tuhan, hati yang seperti itu. Masalah apapun yang terjadi, saudaraku, tetaplah teduh. Senggol kiri kananmu, teduh. Loh kok gak mau nyenggol, senggol kiri kanannya. Teduh, tenang. Kita tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Jadi masalah hidup boleh datang, orang boleh datang memusuhimu, menyalahpahamimu, menyerangmu, berjuang menjatuhkanmu. Tapi kita tetap teduh, tetap tidak hilang sukacita. Karena aku hidup karenamu, aku bersuka karenamu. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya dapat kamu berdoa. Memang biasanya kalau ada persoalan, orang pasti datang ke Tuhan. Apalagi kalau persoalannya mengalami jalan buntu, tidak bisa diatasi, saudaraku. Dia putus asa, dia datang ke Tuhan. Dulu saya begitu, dulu kalau saya belum sungguh-sungguh sama Tuhan begitu. Kalau pekerjaan ada masalah, saya baru cari Tuhan di kamar doa. Dan banyak memang begitu, tidak salah tapi memang begitu, saudaraku. Tapi kalau kita datang ke Tuhan hanya untuk membicarakan masalah itu dan itu terus, kita sedang masuk di dalam satu kawasan memberhalakan masalah, saudaraku. Jangan salah loh. Saya sadar itu, segera saya buat khotbah-khotbah begini, saya simpan. Berarti ketika saya terus datang ke Tuhan membicarakan masalah yang sama terus, secara tidak langsung saya sedang memberhalakan masalah saya. Kita bisa menyerahkan masalah ke Tuhan dan percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Amin, saudaraku. Serahin ke Dia. Percaya bahwa Allah peduli. Dia campur tangan. Tuhan pasti menolong sesuai dengan waktu dan momentumnya. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Tapi kita seringkali salah respon. Nah itu yang tadi saya katakan, hari ini pembaruan respon. Responku kan benar, pastor, berdoa. Betul, tapi kalau berdoamu tentang itu, dan itu terus. Ini nanti akan saya lanjutkan. Anda sedang masuk dalam kawasan, Anda memberhalakan masalah itu. Lah terus apakah gini, pastor, apakah kita harus tetap mendoakan masalah yang kita hadapi apa enggak? Nah, pertanyaan begitu lanjutannya. Begini, saudaraku, boleh mendoakan, tetapi jangan terus menerus.
sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, cukup serahkan ke tangan Tuhan. Amin. Loh, ini kok ajarannya beda lagi? Enggak beda, ini yang benar. Jangan coba-coba ngatur Tuhan dengan kau merengek dengan doamu. Masalah jodoh nih anak muda, terus rengek. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, serahin ke tangan Tuhan. Perbaiki dirimu, semakin dekat sama Tuhan. Makanya beberapa kali sejak di Setos saya selalu ngomong apa? Pray until something happen. Saya tidak setuju. Tahu kan kalimat itu? Push, pray until something happen. Itu kayak anak kecil tuh loh, anakku Jaden itu Hansel. Di Alfamart dia minta lollipop, ngerengek sampai something happen, dedinya beliin lollipop. Itu kanak-kanak dan itu tidak dewasa. Pasti yang duduk ada yang tidak setuju dengan kalimat saya ini. Saya tahu dari muka kalian. Kok ngono pastor ngajari ini? Loh iya bener nih. Karena yang saya ajarkan ke kalian hari ini adalah kekristenan yang dewasa matur. Bukan bayi Kristen. Berdoa sampai tingkap-tingkap dibukakan. Tingkapnya sopo? Hah? Gentengnya siapa yang mau dibuka? Saya tanya sama kalian. Sampai tingkap-tingkap langit dibukakan atas dirimu. Berarti kamu bisa ngatur Tuhan dong. Belajar di sini dewasa, saudaraku. Seringkali orang terus mempersoalkan masalahnya di hadapan Tuhan, terus memperkarakannya di hadapan Tuhan. Tentu supaya Tuhan mengabulkan doanya. Padahal Tuhan punya tatanan, Tuhan punya kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah itu. Didoakan boleh, tapi jangan terus membicarakan hal itu di dalam doamu. Karena kau sedang masuk di dalam memberhalakan masalahmu. Waduh beda pastor, ya memang beda. Karena kamu tak ajak dewasa saudaraku. Kalau kau dan saya masih tergerak untuk membicarakannya, yuk minta hikmat Tuhan saudaraku. Makanya dibutuhkan pembaruan budi, pembaruan respon. Orang kalau pembaruan pikirannya, hatinya diperbarui ya, dia semakin jelas gitu loh. Lihat rancangan Tuhan itu tidak kabur. Dia akan berkata tantangan itu bagian hidupku. Bukan sesuatu yang harus saya tengking dan saya pinggirkan. Itu vitamin mendewasakanku. Tapi Kristen hari ini membuang masalah, dilompati masalah itu supaya dia tidak mau repot dengan itu. Padahal kekristenan itu harus menghadapi masalah. Semakin ruwet masalahmu, semakin kau bergantung sama dia. Amin. Siapa lagi jalan keluarmu kalau tambah ruwet masalahmu? Halo? Tambah ruwet, tambah habis, tambah gak bisa apa-apa. Semakin kau berkata, yes, semakin aku bisa melihat Tuhan. Sampai kau bisa berkata, ingin mati rasanya. Pengembalaan itu begitu Bapak Ibu. Ingin mati rasanya. Saya tuh rasanya sampai begitu loh. Makanya Tuhan ngomong, rasa kakek ya di penjemaatmu. Nanti kalau 1000 jemaatmu mati beneran kamu. Bertahap ya. Karena satu sama satu, antik-antiknya macam-macam menungso itu. Anda punya battle-mu sendiri, saya punya battle saya sendiri. Anda punya battle-nya sendiri. Minta hikmat Tuhan, semakin jelas kau lihat Tuhan. Tabrak masalah langsung, Pak. Jangan jauh dariku, apa yang harus kulakukan, Pak? Nanti Tuhan titipkan hikmat saudaraku.
Apa yang harus kulakukan? Apa sikapku, Pak, untuk ini? Itu yang saya lakukan, saudaraku. Karena masalah itu akan moving terus, berubah. Hari ke hari akan berubah. Makanya minta bimbingan petunjuk Tuhan. Apa yang harus aku lakukan dalam kondisi ini, Tuhan? Tapi jangan terus mendesak Tuhan untuk segera menyelesaikan masalah itu. Nikmati aja masalah itu. Seperti seekor Raja Wali yang masuk di badai itu. Kau nikmati saja. Ku terbang bersamamu. Terus apa? Menuju langit biru di dalam, bener ya? Kerajaanmu melayanimu di langit baru, bumi yang baru. Kita mau, sebetulnya kan gini kan, goalnya kita mau ke langit baru, bumi baru, memerintah di kerajaan Tuhan Yesus, ya, di sana bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan Bapa, maaf. Di situ kita terbang ke sana di langit baru, bumi baru. Lah mental kita disiapin di sini. Diasah, dikikis, dijahatin orang, disalahpahami, diserang. Kok baik sama orang, ditusuk orang. Lu itu jangan, itu saya tadi malam sampai ngomong, Tuhan aku gak usah khotbahin ini. Khotbahin nak. Orang aku duwe stok banyak. Tapi dunia kekristenan itu begitu. Lihat hari ini. Lihat gereja lain besar, kita iri. Saya nggak iri, saya malah senang. Keren ini gereja. Saya langsung pakai sistem ATM. Amati, tiru, modifikasi. Tapi enggak punya duitnya, ya sudah enggak usah dulu. Kalau punya duit langsung ATM jalan. Gitu dong. Doakan gereja orang lain maju, doakan supaya mereka tambah maju. Tapi Kristen enggak. Wah, jangan. Kayak pakai ini bang. Loh. Semua saling serang. Itulah tanda akhir zaman, saudaraku. Merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, maka banyak sekali permusuhan di dalamnya. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, kita harus bertumbuh dewasa. Di tempat ini, setiap kita harus matang. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan terjadi, menghajar hidupmu dan hidupku, kita mau berkata begini, apapun yang terjadi Tuhan, aku kehilangan apapun, aku tetap mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Cintaku kepadamu akan bertambah-tambah. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku tidak kurang kehilangan keselamatan. Proses keselamatan tetap berlangsung dalam hidupku. Aku makin hari makin sempurna dengan kesulitan ini. Makin hari aku makin kudus berjalan bersama denganmu. Makin hari aku makin tidak bercacat, tidak bercela di hadapanmu. Dan makin hari aku mau berjuang semakin berkenan di pemandanganmu. Amin saudaraku, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu orang yang berani menyerahkan masalahnya, segala hal dalam hidupnya ke Tuhan. Itu sikap yang tidak memberhalakan masalah. Sampai pada satu titik tertentu, kita tidak lagi minta sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kita hanya berkata, jadilah kehendak-Mu atasku, Bapa. Bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Itu dewasa, itu matang. Itu Kristen sesungguhnya, saudaraku. Masalah itu mau berhenti, mau berlangsung terus, mau habis, mau selesai masalah itu, atau tambah runyam masalah itu, tambah besar. Terserah Tuhan, Kau lebih besar dari semua masalah hidupku. Udah gitu aja. Semua apa lagi kalau enggak? Ini orang putus asa di dalam tuh. Orang putus asa di dalam Tuhan itu bukan berarti habis loh, enggak loh. Artinya begini, ketika saya berputus asa di dalam Tuhan,
Dia bersamaku, Dia mengangkatku, Dia memberikan kedamaian, Dia memberikan aku kekuatan. Dia mengajariku bagaimana aku putus asa dengan dunia dan kau menikmati diriku. Nah, sikap yang benar itu begitu. Mau masalah ini berhenti, mau masalah ini tambah besar, mau masalah ini tambah wah luar biasa, terserah. Aku serahin ke kamu Tuhan. Kau Tuhan Maha Kuasa dalam hidupku. Yang penting aku kudus hidupnya. Aku lakukan bagianku yang terbaik. Supaya apa? Masalah ini kalau responku salah akan menggagalkan keselamatanku. Makanya orang yang duduk di gereja, saudaraku, jangan salah respon. Makanya kalau Bapak Ibu duduk di tempat ini, trust dengan gembalamu. Trust dengan ajaran yang saya berikan. Kalau Anda duduk di sini dan Anda tidak trust dengan ajaran yang saya berikan, jangan. Mati imanmu nanti. Amin, saudaraku. Mati imanmu, sayang. Kalau kau duduk di sini, kau dengarkan, kau renungkan, kau catat, apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Minta di dalam doa. Sampai kau bisa dewasa di dalam kekristenanmu. Itu loh goalnya. Matang sama Tuhan. Sampai kita bisa berkata, orang Kristen dewasa tuh ngomongnya begini. Tidak ada yang kuingini Tuhan selain Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu orang dewasa, saudaraku. Setelah Tuhan mengajar bagaimana kita tidak memberhalakan masalah, maka kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Udah deh Tuhan, aku jalan bersama denganmu. Kita serahkan masalah-masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita berkata, jadilah kehendak-Mu atasku Bapa. Hebat loh saudara, orang harus sampai di situ. Kau dan saya harus sampai di situ. Makanya bersyukur kalau masalah hidupmu tidak kunjung usai. Itu kenikmatan hidup sesungguhnya. Itu seni bertuhanmu dimulai dari kesulitan hidup. Kalau masalah ini besar ya terserah, mau selesai ya silahkan Tuhan. Sampai di situ kita. Yang paling penting semakin cintaku bertumbuh sama dirimu Tuhan. Pokoknya masalah hidup ini tidak boleh membuat cintaku makin kurang sama Engkau. Berani gak sih saudaraku begitu? Amin. Itu orang-orang yang sudah habis-habisan lah itu sama Tuhan. Masalahnya ada, tambah besar ya udah, tambah kecil ya udah. Pokoknya yang penting aku terus tambah cinta sama Tuhan melalui itu besar kecilnya masalah. Paulus begitu. Paulus itu enggak gampang mengiring Tuhan. Tapi dia berani berkata, aku yang dulu ku anggap berharga ternyata sampah ketika aku menemukan Kristus. Coba loh saudaraku. Itu dia menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dia mengerti pengiringan akan Tuhan yang sesungguhnya. Itu baru benar itu. Makanya jangan kumpul sama orang-orang yang tidak membawamu semakin dekat sama Tuhan. Jangan saudaraku. Hari ini apapun di depanmu, masalah yang kau hadapi saudaraku, jangan sampai membelenggu hati, jiwa dan pikiranmu. Karena kalau mengganggu, responmu melenceng sedikit saja, hamartia, kau tidak tepat di pemandangan Allah. Contoh, kau difitnah orang. Ini paling rentan urusannya dengan hati, perasaan. Kalau kau tidak benar-benar memandang Tuhan, ini benih paling gampang dimasukin wadah oleh setan.
kau melenceng, kau mulai sakit hati. Responmu salah, kau tinggalkan pelayanan. Kau tinggalkan Tuhan. Kau mulai berpikir liar dengan semua pemikiranmu. Hilang. Kau mengiring Tuhan, bukan tambah baik ekonomimu, kok tambah jelek ekonomiku. Setan masuk di situ. Kan Tuhan tidak sayang sama kamu. Mulai belok pikiranmu. Ini cara luar biasa, saudaraku. Iblis tidak hanya melingkar di Taman Eden, dia melingkar di tiap tiang pernikahan. Dia melingkar di setiap manusia yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Maka beranilah kau berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Semakin remuk hidupku, aku mau semakin suci sama Engkau. Aku mau semakin berkenan sama Tuhan. Memang itu tidak mudah, saudaraku. Tapi saya berjuang. Kalau saya bisa berjuang, Anda bisa berjuang. Amin. Saya ulang sekali lagi. Ini tidak mudah dan ini lebih mudah dikhotbahkan ketimbang dipraktekkan. Tapi kalau saya bisa berjuang di situ, meskipun masih jatuh bangun, saya kira Anda juga bisa. Punya tekad yang sampai kau berkata, aku mau se-ekstrim-ekstrimnya ikut Tuhan daripada aku tanggung. Roh Kudus pasti memampukan kau dan saya. Asal kau mau respon yang benar. Jangan banyak ngomong, yang tidak perlu diam. Banyak ngomong, banyak salah. Banyak ngomong, banyak meleset. Banyak diam lebih baik. Semua hal kau hadapi, diam. Dan percayalah saudaraku, ketika kau mengandalkan Roh Kudus, tuntunan Tuhan, kau akan mengalami sentuhan-sentuhan Roh Kudus yang belum pernah kau alami sebelumnya. Ketika kau bertekun mencari Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kegelapan hidupmu, kau bisa berkata, ternyata aku baik-baik saja di tangan Tuhan yang hidup. Orang boleh apapun lakukan, bersiasat apapun tentang dirimu. Tapi kalau kau benar-benar hidup di dalam kekudusan, Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bagi berdiri saudaraku.